Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Harapan ingin presentasikan laporan proyek kami dengan tema Sistem Pendeteksian Berita Palsu yang disusun oleh Harapan yaitu Farhana Alfia Zahro, Prantiananda Putri, dan Zona Felusida Juliana. Sini ada daftar isi atau konten. Yang pertama itu pendahuluan, yang bab 2 itu kita ada sumber data, teknik pengumpulan data, bab 4 ada teknologi visualisasi data, yang kelima ada analisis dan temuan, yang terakhir kita ada kesimpulan. Sini ada latar belakang. Latar belakang yaitu studi kasus ini bertujuan untuk menerapkan teknologi data dalam pendeteksian berita palsu atau yang sering hoax. Utama dari proyek ini adalah untuk mengembangkan algoritma dan model prediktif yang mampu kasih data yang tidak akurat atau palsu, yang mempertahankan integritas informasi di era digital saat ini. Selanjutnya ada tujuan proyek, yaitu yang pertama menganalisis dan memahami pola dan karakteristik berita palsu. Kedua, kita ada menyimpan dan mengolah data yang diperlukan untuk pendeteksian berita palsu. Yang ketiga, kita ada sumber big data. Sumber big data terdiri dari data dan sumber jenis data. Dalam kasus ini, kami menggunakan berbagai sumber data seperti media sosial, situs berita, blog, dan platform online lainnya yang mencapai penyebaran berita palsu. Yang kedua, ada sumber pengumpulan big data. Sumber pengumpulan data. Data terkait berita palsu peroleh melalui pengumpulan data otomatis dari situs web, app, media sosial, dan platform berita. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data, yaitu ada metodologi dan penanganan dan penanganan data. Yang pertama, metodologi. Ada teknik web scraping dan API media sosial. Teknik web scraping yaitu mengambil konten data dari web dan platform lain. Yang kedua ada API media sosial untuk mengumpulkan postingan dan komentar yang berkaitan dengan berita palsu. Yang kedua ada penanganan data. Data yang digunakan, olah dan digunakan dalam sistem data menggunakan perangkat lunak dan infrastruktur sesuai. Data kemudian diberikan, indeks, dan diintegritas dengan sumber data lain guna memvalidasi analisis lebih lanjut. Selanjutnya ada teknologi visualisasi big data, yaitu ada data mini. Proses penemuan pengetahuan menarik dalam kumpulan data yang besar. Nama data mini yaitu prediksi dan uraian. Berapa tugas yaitu klarifikasi, regresi, pengelompokan, ringkasan, modelan keterangan, dan pendeteksian perubahan fisik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Farhana. Oke. Adapun metode data mining yang digunakan diantaranya yaitu ada naive Bayes atau NB, Key Nearest Neighbor atau KNN, Random Forest atau RF, dan yang lainnya. Rumusan permasalahan. Bagaimana menganalisis dan mengklasifikasikan suatu berita hoax secara otomatis dengan menggunakan aplikasi berbasis data mining. Sebelumnya, kita akan membahas analisis dan temuan. Berita palsu atau yang dikenal dengan berita hoax dapat juga berarti artikel berita yang sengaja dan bisa dibilang salah dan bisa menyesatkan pembaca. Menurut data Science Central, masalah selanjutnya adalah berita palsu tidak semuanya sama.
Oleh karena itu, diperlukan model terpisah untuk mengidentifikasi target dalam kategori yang berbeda. Yang pertama ada clickbait. Clickbait adalah headline yang mengejutkan, dimaksudkan untuk menghasilkan klik untuk meningkatkan pendapatan iklan. Seringkali cerita-cerita ini sangat dibesar-besarkan atau salah sama sekali. Yang kedua adalah propaganda, yaitu artikel yang menyesatkan atau menipu dengan sengaja dimaksudkan untuk mempromosikan agenda penulis dan sering berisikan kebencian. Yang ketiga adalah komentar atau opini, reaksi seseorang terhadap kejadian terkini. Artikel-artikel ini seringkali memberitahu pembaca bagaimana merasakan kejadian-kejadian baru saat ini. Dan yang terakhir adalah humor atau satir. Artikel yang ditulis untuk hiburan, cerita-cerita yang tidak dimaksudkan untuk dianggap serius. Selanjutnya, pendeteksian berita palsu. Dalam proses pendeteksian, terbagi menjadi dua bagian, yaitu news content dan konteks sosial. Pada news content atau konten berita dibagi menjadi dua, yaitu knowledge based dan style based. Knowledge based atau berbasis pengetahuan adalah dengan memeriksa kebenaran klaim utama dalam artikel berita untuk menentukan kebenaran berita. Adapun style based atau yang berbasis gaya, penerbit berita palsu sering memiliki niat jahat yang bermaksud menyebarkan informasi yang terdistorsi dan menyesatkan serta mempengaruhi komunitas besar konsumen. Maka dari itu, penulis akan menggunakan gaya penulisan khusus untuk menarik dan membujuk cakupan luas konsumen yang tidak terlihat dalam artikel berita yang sebenarnya. Selanjutnya ada konteks sosial. Konteks sosial terbagi lagi menjadi dua, yaitu berbasis posisi dan berbasis propagasi. Konteks sosial berbasis posisi yaitu memanfaatkan sudut pandang pengguna dari isi posting yang relevan untuk menyimpulkan kebenaran suatu artikel berita asli. Adapun konteks sosial berbasis propagasi menggunakan pendekatan berbasis propagasi berkaitan dengan posting media sosial yang relevan untuk memprediksi kredibilitas suatu berita. Kesimpulan dari kami, penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan dan dapat dikembangkan kembali untuk membuat model yang lebih baik. Data yang digunakan masih terlalu sedikit dan kurang bervariasi, sehingga perlu menambahkan jumlah dataset yang digunakan untuk pembuatan model training dengan menggunakan data berita hoax dan non-hoax yang beragam. Sumber untuk pengambilan data berita hoax maupun non-hoax dapat diambil dari berbagai sumber yang terpercaya dan tidak hanya berupa artikel berita, namun bisa juga berupa judul video, caption pada gambar, maupun teks yang terdapat dalam berita, dalam gambar atau poster sehingga model yang dibuat dapat lebih akurat dalam melakukan klasifikasi berita palsu. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kami dari kelompok 8, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.